Halo, kembali lagi bersama Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi Bahasa Ukai atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia. Kami akan membahas mengenai farmakoterapi, mengenai bagian endokrin, subbagian diabetes mellitus, part 2. Oke, jika kamu pertama kali menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, jangan lupa kerjakan soal dengan jujur tanpa lihat buku ya. Lalu ketika kamu melihat simbol seperti ini, silahkan pause soalnya sejenak untuk memahami soal lebih dalam agar dapat menjawabnya. Oke, yang terakhir, jangan lupa catat jawabanmu di selembar kertas atau bisa juga di sebuah notes. Nomor 1, dokter berdiskusi dengan apoteker, apakah jenis insulin yang termasuk ke dalam kerja cepat atau rapid acting di bawah ini? A. Detemir, B. Glargin, C. Degludec, D. Lispro, atau E. Humulin R. Oke, silahkan pause video sejenak untuk memahami soalnya. Udah ya? Jadi jawabannya adalah D. Lispro, di mana yang termasuk ke dalam insulin kerja cepat adalah Lispro, Aspart, dan Glulusin. Oke, tahukah kamu bahwa insulin kerja cepat memiliki awitan atau onset time 5-15 menit, memiliki puncak efeknya 1-2 jam, dan juga 4-6 jam lama kerjanya. Nomor 2, seorang pasien didiagnosa diabetes mellitus tipe 2. Dokter meresepkan kombinasi obat metformin dengan golongan thiazolidin-dion. Obat apa yang termasuk ke dalam golongan tersebut? A. Insulin, B. Glimepiride, C. Repaglinid, D. Empagliflozin, atau E. Pioglitazone. Silahkan pause video sejenak. Oke, jadi jawabannya adalah E. Pioglitazone, di mana yang termasuk ke dalam golongan obat thiazolidin-dion adalah pioglitazone dan juga rosiglitazone, di mana mekanisme kerja dari pioglitazone adalah insulin sensitizer, bekerja dengan cara menurunkan resistensi insulin dan meningkatkan respon biologis terhadap insulin yang diproduksi secara endogen. Nomor 3, dokter berdiskusi dengan apoteker terkait obat yang bekerja dengan menginhibisi DPP-4. Obat apa yang termasuk golongan tersebut di bawah ini? A. Acarbose, B. Sitagliptin, C. Repaglinid, D. Coleselvelam, E. Pramlintide. Silahkan pause video sejenak untuk memahami soalnya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Sitagliptin. Yang termasuk ke dalam golongan penghambat DPP-4 adalah sitagliptin, alogliptin, vildagliptin, saxagliptin, dan juga linagliptin. Ini dari referensi tahun 2019 ya, nggak semua obat ini juga ada di Indonesia. Oke, tahukah kamu penghambat DPP-4 meningkatkan kadar dan aksi GLP-1 dan juga GIP, meningkatkan sekresi insulin sesuai dengan kadar glukosa darah, dan menekan sekresi glukagon yang dari sel alfa pankreas. Oke. Nomor 4, dokter meminta Anda sebagai apoteker menyebutkan beberapa jenis insulin basal yang tersedia pada instalasi farmasi di rumah sakit di mana tempat Anda praktik. Di bawah ini, mana yang bukan termasuk insulin basal? A. Humulin N, B. Humulin R, C. Glargin, D. Detemir, atau E. Degludec. Silahkan pause video sejenak untuk memahami soalnya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Humulin R, di mana yang termasuk ke dalam insulin basal adalah insulin yang bekerja sedang atau intermediate acting dan kerja panjang long acting, di mana insulin basal adalah insulin yang diberikan pada malam hari saat pasien akan tidur untuk mengendalikan glukosa darah yang dihasilkan oleh hepar saat pasien tidur karena memiliki masa kerja yang panjang.
Nomor 5, pasien pria berusia 30 tahun memiliki kadar gula darah yang tinggi sehingga memerlukan terapi insulin untuk pasien tersebut. Untuk terapi insulin pasien, berapa total unit yang dibutuhkan dalam satu hari jika berat badan pasien tersebut 60 kg? A. 28 unit, B. 30 unit, C. 35 unit, D. 45 unit, atau E. 60 unit? Oke, soal hitung-hitungan silahkan jawab. Oke, udah ketemu kan jawabannya teman-teman? Jadi jawabannya adalah B. 30 unit, dimana rumus yang digunakan adalah 0,5 unit dikali berat badan kilogram pasien, dimana berat badan pasien adalah 60 kg dikalikan 0,5 unit adalah 30 unit per hari. Jadi jumlah unit yang dibutuhkan pasien dalam satu hari adalah 30 unit untuk penggunaan insulinnya. Nah, tahukah kamu insulin pada umumnya 60% untuk dosis prandial dan 40%-nya untuk dosis basal terhitung dari total unitnya. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang dosis basal ya di soal yang sebelumnya. Nah, sekarang adalah dosis prandial, di mana dosis prandial adalah dosis yang digunakan oleh pasien, dosis insulin maksud saya, yang digunakan oleh pasien pada sebelum makan. Nah, biasanya insulin yang digunakan adalah insulin-insulin yang rapid action atau short acting. Oke. Nomor 6, seorang pasien berusia reproduktif datang ke dokter dengan keluhan periode menstruasi yang tidak menentu dan ketika menstruasi terkadang banyak dan juga sedikit. Pasien juga mengeluhkan kulit berjerawat berbulan-bulan dan mengalami peningkatan berat badan. Pasien diduga mengalami PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome. Obat antidiabetes apa yang umumnya digunakan untuk menangani kasus ini? A. Glibenclamide, B. Metformin, C. Acarbose, D. Insulin, atau E. Pioglitazone. Pasti udah tahu jawabannya kan? Ini khas banget loh di diabetes. Oke, jadi jawabannya adalah B. Metformin, di mana metformin umumnya digunakan untuk PCOS dengan cara mengurangi kadar insulin yang bersirkulasi. Beberapa pengaruh lainnya yang dilaporkan adalah memulihkan ovulasi, menurunkan berat badan, menurunkan kadar androgen yang bersirkulasi, menurunkan risiko keguguran, dan menurunkan DMG. DMG itu diabetes mellitus gestasional. Oke, tahukah kamu PCOS merupakan gangguan endokrinologis yang paling umum mempengaruhi 4-12% wanita yang produktif. Oke. Nomor 7, seorang pasien wanita 56 tahun memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 dan juga osteoporosis. Obat antidiabetes apa yang perlu dihindari oleh pasien? A. Glibenclamide, B. Metformin, C. Acarbose, D. Insulin, atau E. Pioglitazone. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Pioglitazone. Pioglitazone pada beberapa studi ditemukan peningkatan risiko fraktur. Walaupun demikian, beberapa studi juga mengatakan hal yang berlawanan. Jadi ada yang menemukan bukti ada korelasi antara penggunaan pioglitazone dengan risiko peningkatan risiko fraktur dan juga ada beberapa studi lainnya yang tidak menemukan korelasi apa-apa pada pasiennya. Oke, analisa dari sebuah uji klinis tahun 2017, terapi yang meningkatkan kesehatan tulang dan mencegah jatuh dapat meningkatkan rasio risiko benefit dari pioglitazone. Oke. Nomor 8, seorang pasien mengalami kondisi gagal jantung. Pasien saat ini juga mengalami diabetes mellitus tipe 2. Obat anti-diabetes mellitus tipe 2 apa yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut? A. Metformin, B. Rosiglitazone, C. Insulin, D. Sitagliptin, atau E. Nateglinide. Oke, pause video lagi. Nah, jawabannya adalah B. Rosiglitazone, di mana pada kondisi gagal jantung, rosiglitazone dapat menyebabkan retensi cairan dan gagal jantung dengan cara meningkatkan reabsorpsi natrium pada ginjal. Rosiglitazone juga dapat meningkatkan risiko miokardiak infark.
Nomor 9, seorang pasien wanita 32 tahun datang ke rumah sakit dan dokter melakukan pemeriksaan. Pasien dirujuk ke laboratorium untuk menguji kadar rata-rata gula darah pada periode 2-3 bulan pasien tersebut. Kadar apa yang perlu diketahui oleh pasien? A. GDS, B. GDPP, C. GDP, D. HbA1c, atau E. Hb? Apa ayo jawabannya? Nah, jawabannya adalah D. HbA1c, di mana HbA1c atau hemoglobin A1c merupakan salah satu marker yang terbaik dalam mendeteksi kadar gula darah pasien secara tidak langsung. Nah, yang lainnya adalah GDS gula darah sewaktu, GDPP gula darah 2 jam setelah makan, dan juga GDP gula darah puasa. Kalau HB hemoglobin ya teman-teman. Oke, nomor 10, seorang pasien memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 sehingga saat ini pasien menggunakan metformin 500 mg sebanyak 3 kali sehari. Pasien berobat kepada dokter dan diperlukan pencitraan atau imaging untuk mengetahui diagnosa pasien lebih lanjut. Pencitraan tersebut memerlukan media kontras teriodinasi pada pasien. Apa yang perlu disarankan kepada pasien? A. Meningkatkan dosis metformin, B. Menurunkan dosis metformin, C. Menghentikan metformin 24 jam sebelum tindakan, D. Menghentikan metformin 48 jam sebelum tindakan, atau E. Tidak ada yang perlu disarankan kepada pasien. Oke, ditunggu jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah D. Menghentikan metformin 48 jam sebelum tindakan, di mana penggunaan kontras teriodinasi pada pasien yang mengkonsumsi metformin dapat meningkatkan peningkatan risiko nefropati yang diinduksi oleh media kontras. Penggunaan metformin dikontraindikasikan pada pasien yang akan menerima media kontras teriodinasi. Setidaknya penggunaan metformin dihentikan 48 jam sebelum pemberian kontras dan dilanjutkan kembali 48 jam setelah pemberian kontras. Oke, berapa skormu teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Atau teman-teman punya saran untuk bahas soal selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe juga, yuk kita subscribe channel ini dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya untuk terus update bersama soal-soal kami. Oke, bye-bye.